Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Christine. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Catur. Bagaimana kabarnya, Bu Christine? Lama sekali kita tidak berjumpa. Alhamdulillah kabarnya baik Pak Catur. Gimana Pak Catur sendiri? Eh, Alhamdulillah, saya juga baik, Bu. Mohon maaf mengganggu waktunya. Apakah Bu Christine hari ini sedang sibuk? Tidak Pak, ini lagi santai, baru saja selesai mengajar. Bagaimana Pak? Ada yang bisa saya bantu? Sepertinya Pak Catur lagi gelisah. Benar sekali, Bu. Saya ada sedikit permasalahan tentang murid saya, Bu. Ketika mengikuti pembelajaran di kelas, jadi saya membutuhkan teman atau tempat curhat tentang permasalahan yang sedang saya hadapi agar mendapatkan solusinya, Bu. Baik Pak, sebelumnya saya ingin tahu. Sebenarnya dari percakapan kita kali ini apa yang Pak Catur harapkan atau apa tujuan yang ingin Pak Catur capai? Semoga dengan diskusi kita ini ya, Bu, saya mendapatkan suatu jalan keluar terhadap permasalahan yang telah saya hadapi dalam proses pembelajaran. Lalu bisa saya tindak lanjuti dalam proses pembelajaran selanjutnya bersama murid tersebut agar lebih baik dari sebelumnya. Baik Pak Catur. Pak Catur sekarang bisa menceritakan bagaimana perasaan Pak Catur terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi pada saat proses pembelajaran bersama dengan anak-anak. Perasaan saya itu sebenarnya itu sangat jengkel dan saya itu merasa sedih, Bu. Hmm. Mengapa Pak Catur? Kok bisa begitu? Begini, Bu, mungkin guru-guru lain itu juga pernah merasakan sih apa yang selama ini saya rasakan. Ketika saya memberikan tugas kepada murid saya, itu ternyata murid tersebut tidak mengerjakan dengan sungguh-sungguh, Bu. Dan dia lebih banyak mengobrol, bercanda dengan teman sebangkunya. Bahkan mereka tuh sering mengganggu teman-teman lainnya atau jalan-jalan saat pembelajaran. Saya juga merasakan sangat sedih, Bu, ketika murid tersebut tidak memahami materi, padahal saya sudah berusaha sungguh-sungguh, berusaha semaksimal mungkin dalam menjelaskan materi tersebut. Begitu nggih Pak nggih. Nggih, sekarang coba Bapak bisa menceritakan kira-kira apa yang bisa Pak Catur lakukan di dalam kegiatan pembelajaran tersebut dengan murid-murid di kelas. Yang saya lakukan itu saat proses pembelajaran, saya kan mengacu kepada itu, Bu, apa namanya, rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah saya buat, Bu. Nggih. Nah, di mana pada saat saya menyusunnya itu sudah sesuai dengan kebutuhan murid saya dari kesiapan minat dan profil murid tersebut. Nah, sebenarnya saya juga tahu kalau murid tersebut apa namanya mampu mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, tapi dia terkadang tidak bisa mengontrol dirinya. Jadinya saya itu menjadi jengkel dan kadang marah juga pada murid tersebut, Bu. Oh, demikian nggih Pak nggih.
Nggih. Oke, menurut Pak Catur, apakah dengan jengkel dan marah pada murid tersebut merupakan hal yang tepat untuk Bapak lakukan? Eh, Sebenarnya ya tidak, Bu. Oke. Kan ketika saya jengkel dan marah kepada murid, itu justru malah murid itu berulang kali melakukan hal-hal yang membuat saya jengkel. Seharusnya saya sebagai guru harus bisa mengontrol dan bisa mengelola emosi saya yang saya ya Bu ketika menghadapi peristiwa seperti itu ya Bu. Betul sekali, Pak. Mungkin dengan mengontrol dan mengelola emosi diri kita, kita mampu untuk menuntun anak-anak menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, sekarang bagaimana menurut Pak Catur atau penilaian Bapak terhadap tindakan yang telah Bapak lakukan selama ini? Tindakan selama ini saya sebagai guru itu belum mampu memberikan teladan yang baik bagi murid, Bu. Oke. Saya masih perlu membutuhkan banyak ilmu dan pengalaman agar bisa mendidik dan membimbing murid saya menjadi murid yang memiliki karakter yang baik. Nggih, nggih, nggih. Dari yang sudah Pak Catur sampaikan tadi, kira-kira rencana apa yang bisa Pak Catur lakukan ke depannya? Rencana ke depannya Hmm. saya itu akan berusaha semaksimal mungkin untuk lebih baik dalam proses pembelajaran, Bu. Dan saya juga akan menyiapkan berbagai metode sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan murid saya. Dan saya juga akan memberikan pembimbingan individu pada murid saya tadi yang sering mengerjakan itu asal-asalan, aur-auran, dan tidak sesuai dengan harapan. Oke. Serta saya juga akan memvariasi gaya belajar murid saya agar mereka semuanya itu terlibat aktif dalam suatu pembelajaran di kelas, Bu. Nggih. Bagus sekali Bapak, nggih. Adakah Pak, mungkin ada hal lain yang bisa Bapak lakukan lagi, yang bisa Bapak upayakan lagi untuk menyelesaikan masalah Eh, tersebut? eh, Bu, sepertinya saya juga akan memberikan suatu motivasi terhadap murid saya, Bu, Hmm. agar dia itu memiliki semangat dalam belajar. Selain itu juga saya akan berbicara kepada orang tua murid tersebut supaya orang tuanya juga bisa memantau dan membimbing anaknya ketika belajar di rumah, Bu. Nggih, nggih, nggih. Langkah yang Bapak ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide-ide dari Pak Catur. Ya, semoga membawa hasil ke depan menjadi lebih baik lagi. Bagaimana sekarang perasaan Pak Catur setelah Bapak mengutarakan unek-uneknya? Bu, perasaan saya sekarang setelah melakukan unek-unek saya, Oke. alhamdulillah, Bu, sekarang saya merasa lebih plong, Bu, lebih Lega. lebih puas, lega lah, ya, Bu. Alhamdulillah, nggih Pak Catur, nggih. Bapak sudah merasa Oke, Bu. lega. Lalu dari apa yang sudah Pak Catur rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Pak Catur lakukan dalam menjalankan rencana tersebut, Bapak? Komitmen saya dalam menjalankan rencana dalam proses pembelajaran, saya itu akan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang mampu berpihak kepada murid, terus memakai berbagai metode, strategi maupun alat peraga yang sesuai dengan kesiapan, minat, dan profil murid. Terus mengajak murid
untuk selalu aktif dalam pembelajaran dengan menggunakan berbagai metode permainan, Bu, agar tidak bosan saat pembelajaran di kelas. Bagus sekali Pak Catur. Ide-idenya sangat cemerlang nih. Untuk Nggih, melakukan Bu. komitmen tersebut, kira-kira dukungan apa yang Pak Catur butuhkan? Nah, itu Bu, dukungan apa yang harus saya lakukan itu itu masih dalam pikiran itu, Bu. Oh, gitu. Eh, mungkin nggih, mungkin saya itu akan nantinya itu akan mencoba berkomunikasi dengan murid saya terlebih dahulu, Bu. Terus kemudian membuat sebuah kesepakatan kelas. Terus selanjutnya bisa berkolaborasi dengan teman sejawat, terus dan kepala sekolah terhadap permasalahan. Nggih, nggih. Nggih, ide yang sangat bagus sekali Pak Catur. Semoga solusi-solusi tadi yang sudah Pak Catur sampaikan membawa, nggih, membawa kebaikan untuk anak-anak didik kita. Dan tentunya Pak Catur belajar dalam memberikan pengajaran kepada anak-anak tidak lagi marah dan jengkel. Karena murid-murid kita ya kebanggaan kita nggih Pak Catur nggih. Nggih, Bu. Ya, amin. Amin, Bu Christine. Terima kasih banyak, nggih, Bu, sudah meluangkan waktunya untuk diri saya, sudah mendengarkan keluh kesah saya. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk murid-murid kita, ya, Bu. Terima kasih banyak, ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu Christine. Bagaimana kabarnya Bu Christine hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Catur. Alhamdulillah baik, Pak. Pak Catur sendiri pripun kabarnya? Ya, syukur Alhamdulillah, Bu. Saya juga baik-baik saja, Bu. Ya. Baiklah, Bu Christine. Hari ini kita akan mempunyai waktu yang tidak terlalu lama, Bu. Mungkin 15 sampai 20 menit lah Ya. untuk kita melakukan coaching. Ya. Eh, ada hal apa yang ingin Ibu Christine bicarakan dan dan menurut Bu Christine itu apa yang Ibu harapkan atau dapatkan dari percakapan kita malam ini, Bu Christine? Nggih, Pak Catur. Akhir-akhir ini saya merasa bahwa siswa-siswa saya itu semakin sulit untuk diatur, Pak. Pada saat pembelajaran itu seringkali anak ngobrol sendiri, bercanda sendiri gitu. Ketika Iya. Bapak Ibu guru yang mengajar menyampaikan materi, mereka asik dengan obrolannya tanpa memperhatikan. Dan terkadang juga anak-anak sekarang itu kurang menghormati guru. Hmm. Pada intinya bahwa anak-anak tersebut kurang sopan terhadap Bapak Ibu guru. Saya khawatir Pak Catur, kalau perilaku ini tidak apa kita perbaiki, itu nantinya akan membawa dampak terhadap proses belajar mengajar. Dari percakapan kita kali ini, saya berharap coaching ini mampu membawa saya terutama untuk memecahkan masalah tersebut, Pak. Bagaimana Bu hal ini kok bisa mempengaruhi suasana kelas dan hasil belajar mereka, Bu?
Nggih, Pak Catur. Tentu saja hal ini mempengaruhi suasana kelas, Pak. Karena ketika anak-anak ramai, suasana menjadi tidak kondusif, nggih. Eh, Mereka yang mau belajar juga nggak fokus, dan nilai-nilai mereka pun pada akhirnya juga menurun. Bu Christine, apa yang mungkin menjadi penyebab utama siswa itu menunjukkan perilaku seperti itu, Bu? Apakah ada perubahan di lingkungan mereka atau pola pengajaran yang Ibu Christine perhatikan? Nggih, Pak. Saya merasakan bahwa mereka ini sekarang banyak terpengaruh oleh faktor luar, faktor lingkungan. Terutama di sini adalah media sosial, Pak. Anak-anak lebih asik main medsos daripada mendengarkan Bapak Ibu guru dalam mengajar. Nggih. Hal ini tentunya pun membawa saya bahwa mungkin pendekatan yang saya lakukan pada proses pengajaran tersebut perlu diperbaiki agar bisa menarik perhatian dari siswa-siswa saya. Apakah ada peristiwa tertentu yang memicu perubahan perilaku ini atau ini sudah berlangsung lebih lama, Bu? Oke, Pak. Ini mulai terasa itu beberapa bulan terakhir ini, Pak. Tapi semakin hari kok semakin parah, Pak. Semakin banyak anak yang melakukan hal senada serupa. Demikian. Begitu ya, Bu ya. Terus bagaimana perasaan Bu Christine sebagai guru menghadapi situasi seperti ini, Bu? Oke, Pak Catur. Saya merasa kesulitan, Pak. Dan tentunya terkadang juga frustasi sendiri melihat anak bersikap seperti itu, Pak. Oke. Saya ingin Hmm, membantu mereka untuk menjadi lebih baik lagi, tapi saya belum menemukan cara yang efektif, Pak. jika Bu Christine bisa mengubah satu hal dalam interaksi Bu Christine dengan siswa, apa yang kira-kira bisa Bu Christine coba untuk mengembalikan suasana kelas yang lebih positif? Oke, Pak. Mungkin saya perlu melakukan pendekatan secara personal lagi kepada anak-anak, dan tentunya untuk kelas saya bisa menjadi lebih tegas lagi, Pak. Supaya mereka tentunya merasa didengar dan hak anak terpenuhi, Pak. Hmm, ya Bu, wah itu ide yang sangat luar biasa Bu, ide yang sangat bagus, cemerlang. Mari kita coba lebih rinci Bu, apa langkah pertama yang bisa Ibu Christine ambil untuk mengatasi situasi ini Bu. Oke, Pak. Saya eh, apa ya mencoba untuk mengadakan diskusi secara terbuka, Pak, dengan anak-anak. Itu mungkin langkah awal yang bisa saya lakukan, berdiskusi dengan mereka tentang etika di dalam kelas. Dengan demikian anak-anak pun apa bisa menyampaikan pendapatnya dan juga mendengarkan pendapat-pendapat lain dari teman-temannya. Dan tentunya setelah semua pendapat dari anak-anak kita itu kita tampung, kita sama-sama bisa membuat sebuah aturan yang lebih jelas lagi yang nanti dituangkan di dalam kesepakatan kelas. Bagaimana apa namanya Bu Christine akan mengukur suatu keberhasilan pendekatan ini Bu? Oke, Pak. Saya akan melihat perubahan dalam sikap mereka tentunya, Pak. Hal ini tidak bisa terjadi 1 2 hari lagi, tapi beberapa minggu setelah saya menerapkan aturan tersebut atau kesepakatan kelas tersebut. Selain itu, tentunya juga bisa saya mengadakan evaluasi dalam hasil belajar mereka. Wah, mantap Bu. Saya senang mendengarkan Ibu Christine apa namanya perubahan kecil itu bisa membawa dampak yang besar Bu. Kapan kira-kira
Ibu Christine akan mulai melaksanakan rencana ini, Bu? Oke, Pak. Insya Allah minggu depan saya akan mulai mengadakan diskusi tersebut, Pak. Oh, oke, Bu. Saya akan mendukung dan membantu Ibu Christine memantau perkembangan ini. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu Christine diskusikan sebelum kita akhiri sesi ini, Bu? Saya rasa cukup, Bapak. Terima kasih. Ini sudah sangat membantu saya dengan diskusi dengan Pak Catur. Pikiran saya lebih terbuka, Pak. Gitu. Saya senang sekali, Bu, mendengarnya. Terima kasih atas keterbukaan Ibu Christine. Semoga rencana yang sudah dibuat bisa berjalan dengan lancar, dan saya akan menghubungi lagi Bu Christine untuk melihat perkembangannya, Bu. Oke, Oke, Pak. Oke, terima kasih, Pak Catur. Sangat membantu oke. saya, Bapak, melalui coaching kita kali ini. Oke, sama-sama Bu Christine. Sampai jumpa lagi, nggih. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Catur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.